wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah di malam ini kembali Allah mudahkan hadir di majelis taklim. Banyak berkah, semoga Allah limpahkan di majelis malam hari ini, dimudahkan memahami, dimudahkan mengamalkan apa yang kita pahami. Amin. Malam ini masuk ayat 70 ya Pak. Surat Al-Ahzab yang baru bergabung, masih di Al-Ahzab ini, semoga dimudahkan sampai akhir malam hari ini. Disimak 70 Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nyambung ayat berikutnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini perintah takwa. Banyak ayat ya bicara tentang takwa itu banyak sekali. Baik madaniyah, rata-rata madaniyah karena sebutan ya ayyuhalladzina amanu ini ciri surat yang turun di Madinah. Kalau di Mekah ya ayyuhan nas, wahai manusia, begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya. Perintahnya apa? Ittaqullaha. Jadi nida itu panggilan itu mesti Allah ingin sampaikan sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah oleh kalian qaulan sadidan, ucapan yang benar. Kalau syadid itu keras, pakai shin, syadid. Misalnya wallahu syadidul iqab, Allah maha keras siksaannya. Kalau ini kaulan sadidan pakai sin tipis, ini namanya kaulan sadidan, itu ucapan yang benar. Ayat 70 ini perintah, ayat 71 upahnya, begitu. Ada perintah, ada upahnya. Ayat 70 ini perintahnya, tugasnya. Ayat 71 nanti bonusnya dari Allah apa kalau takwa? Yuslih lakum a'malakum. Yuslih, aslaha yuslihu, Allah akan perbaiki lakum amal-amal kalian. A'mal itu jamak dari amalun, a'malun. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Maka ada qaul dari para ulama jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda kebaikan amal itu akan dimudahkan beramal baik berikutnya. Maka kalau Ramadan temanya tentu setelah Ramadan adalah istiqomah. Maka tanda ibadah kita makbul, diterima Allah, salah satunya bertahan pasca Ramadan. Meskipun kuantitas dan kualitasnya bisa jadi tidak sama, ya, karena istiqomah itu bukan hanya acek, tetapi tetap beramal soleh, itu disebut istiqomah. Makanya istiqomah itu sadidu wa qoribu, beramallah yang sadidu. Sadad itu yang tamamul istiqomah, ibaratnya tamam itu sempurna. Nah, kalau sholat ya malam 11 rakaat. Ya, kalau pas nggak bisa itu tetap disebut istiqomah selama malam itu dia sholat malam, meskipun hanya dengan witir 1 rakaat. Ya, karena Aisyah ditanya,
ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu indallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Jawaban Nabi, adwamuha wa in qalla, amal yang terus menerus dikerjakan, wa in qalla, meskipun sedikit. Tapi nak amal kita kan tidak cukup, nggak boleh puas dengan lumayan, itu nggak boleh ya. Ini lumayan itu ya, ini urusan akhir dunia saja, lumayan dapat rezeki itu ya. Tapi nak akhirat jangan lumayan. Perintahnya wasari'u, apa wasari'u? Bercepat-cepatlah, bersegera. Ya. Untuk amal soleh nggak berlaku pak. Geremet-geremet, watan selamat itu nggak berlaku. Ya. Apalagi kok alon-alon, watan kelakon enggak berlaku juga ya. Akhirat tuh wasari'u kata Allah, dan satset gitu nih sekarang. Dan segera gitu, cepet itu ya. Ini makanya kalau bertakwa itu Allah sampaikan yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Dunub itu dalam keterangan tafsir adalah dunub itu dosa-dosa besar. Kalau sayyiat maka ada yaghfir lakum dunubakum wa yukaffir ankum sayyiatikum. Kalau dunub itu al-kabair, kalau sayyiat itu dosa kecil. Nah, kalau dalam kitab Al-Kabairnya Imam Al-Zahabi ada 70 dosa besar itu di buku beliau. Ya, paling tinggi adalah asyirku, menyekutukan Allah. Ada di bawahnya nanti uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Artinya semua yang digambarkan Allah dalam Al-Quran disebut dosa itu besar. Yang disebut Nabi dengan lafaz la'ana itu dosa besar. La'ana apa artinya? La'anallahu, Allah melaknat. Apapun nanti kalau ada hadis la'anallahu ar-rasyya wal murtasyya, Allah melaknat orang yang ngasih suap dan yang menerima suap. Nah, kalau serangan fajar itu suap enggak? Atau bonus? Ya? Pokoknya itu tergantung akadnya ya. Tergantung akadnya itu, kalau Pak ini sampai enggak kasih tapi harus ini ya, itu masuk kategori. Tapi nah, Pak ini ada rezeki buat jenengan ya, rezeki Pak ya itu. Lah ini kan sesuatu yang dianggap biasa hari ini, riswah itu ya, suap tuh kayak tradisi itu. Segimana Pak, sudah zamannya, kalau nggak gini nggak bisa gitu. Nah, itu sudah apa? Memang rusak zaman ini. Ya, manusianya yang rusak, mohon maaf. Ya. Jadi maka nanti bicara masalah dosa besar itu kalau meremehkan ini, masya Allah. Jadi ada yang menyebabkan orang su'ul khotimah, salah satunya adalah meremehkan dosa. Orang kalau meremehkan apa yang terjadi? Ya dia menganggap itu sesuatu yang tidak masalah. Nah, kalau sudah nggak masalah, dia nggak merasa dosa. Nah, disinilah kadang karena nggak merasa dosa, dia melakukan itu dan mati dalam keadaan berbuat buruk. Jadi su'ul khotimah itu mesti ada asbabnya. Asbab itu apa? Sebab-sebabnya mesti ada, Pak. Nggak ada kematian tanpa sebab, itu nggak ada. Ya, baik dia husnul ataupun su'ul khotimah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, kita bacakan tafsirnya. Apa maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Ucapan yang benar itu apa? Allah Subhanahu wa taala ya'muru ta'ala al-mu'minina bitaqwa. Allah perintahkan orang beriman untuk takwa kepadanya. Takwa itu definisi paling umum, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau Nabi bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Semua yang aku larang untuk kalian jauhi sejauh mungkin. Nah, makanya kalau larangan ini Pak, seakan-akan tidak ada rusuh. Illa matturirtum, kata Allah, kecuali kalian kepepet. Nah, memang ada ayatnya, Al-Maidah ayat 3 itu. Allah bicara tentang yang haram.
Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ada wal munkhaniqah sampai akhir ayat itu. Nah, di akhir ayat Allah sampaikan di awalnya haram untuk kalian apa saja ya. Al-maitah. Apa al-maitah? Bangkai. Bangkai itu definisi tafsirnya hewan yang mati nggak disembelih atau disembelih tanpa melalui bacaan basmalah dan tidak memenuhi syariah. Nah, syariah itu jelas dua, putus apa ini? Jalur makan, putus jalur nafas. Nah, maka dipastikan Pak, kalau beli sembelihan itu ini mohon maaf kalau ada yang apa namanya ketepatan bakul ayam atau apa ya. Ini nyembelih itu harus syar'i Pak, harus terputus dua itu, jalur makan sama jalur nafas itu. Ya. Hulqum itu namanya kalau dalam fikih itu ya, itu harus putus nih, diucapkan bismillah. Lah kalau belum putus dimasukkan ini kan, kalau di mohon maaf ini saya lihat sendiri ini tidak hoax ya, pernah mau beli nggak jadi itu, kadang-kadang nyembelih ayam itu cepet sekali Pak, cuma ditekuk kepalanya itu kemudian dikasih pisau itu cemplungnya banyu panas itu masih mau blok itu ya, nanti dipindah ke tempat ini apa buang bulu itu kan canggih Pak, masuk alat tinggal yang bulu-bulu halus itu nanti ya. Nah ini matinya karena sembelihan atau karena tenggelam. Nah bahkan nanti di dalam fikih ayat kelima Al-Maidah lanjutannya itu ayat 3 dari 4, 5 itu membahas tentang binatang buruan. Nah ada bab di situ binatang buruan itu, maka kalau ini bicara fikih ya, beda pendapat memang. Kalau intinya kalau ada hewan buruan, entah ditembak, entah dipanah, kemudian matinya jatuh ke dalam air, Nabi melarang untuk memakannya. Meskipun ketika menembak atau berburunya dengan mengucapkan Bismillah, karena nggak ngerti itu mati karena alat sembelian ataukah mati karena tenggelam. Nah, tenggelam itu masuk kategori haram, nggak boleh dimakan. Nah ini bangkai, saren, apa tadi, khinzir itu. Tapi di akhir ayat Allah berfirman, famanit purro, siapa dalam keadaan terpaksa. Itu famanit purro itu dalam keadaan darurat, doruri. Maka unit gawat darurat itu tiru bahasa Arab itu ya. Jadi darurat itu ya, doruri. Siapa dalam keadaan kepepet? Nah kepepet itu apa batasannya? Jelas ulama menyepakati itu menghilangkan nyawa. Tidak makan dia mati. Nah, nek pekerjaan Pak, nek gak kerja iku wis pokoknya keluargane bakal mati kelaparan. Nah itu insya Allah pekerjaan itu pekerjaan karena terpaksa Pak. Ya, jadi nek terpaksa itu wah kula nggih ngertos jane haram ning pripun kepeksa niki. Ah kepeksa ini tadi batasannya membahayakan nyawa. Wis pokoke kula nek mboten kerja niki bakal mati anak bojo kula. Ah ini definisi terpaksa Pak. Jadi nggak boleh terpaksa diserahkan kepada siapa. Masing-masing individu nggak boleh. Maka syariat mengatur membahayakan nyawa yang pertama. Kenapa? Agama itu menjaga 5. Pertama, lihifdiddin, menjaga agama. Maka Islam harus tetap didakwahkan karena penting untuk dijaga. Yang melecehkan Islam harus dihukum karena Islam harus dijaga. Allah sendiri yang merintahkan kunu ansarallah, jadilah pembela agama Allah. Nek dilecehkan tidak boleh diam kalau agama yang dilecehkan. Nah, kalau yang dilecehkan kelompoknya ya boleh nggak apa nggak ngelawan itu ya, karena nggak ada perintahnya nek kelompoknya dilecehkan kemudian dilawan ya. Jangan kebalik, nek kelompoknya dilecehkan malah kenceng, agamanya dinistakan luweh. Ini kebalik ini berarti ya, pembelaannya nggak tepat ini. Ini Pak, jadi bicara sedikit tentang batasan halal dan haram ya. Tapi Nabi perintahkan manahaitukum anhu fastanibu. Takwa itu apa yang aku larang jauhi sejauh mungkin. Seakan-akan nggak ada toleransi Pak, nek haram itu. Ya. Makanya khamr itu
qaliluhu wa kasiruhu haram. Sedikit atau banyak tetap haram. Orang satu teguk dengan satu kerat haram enggak? Haram, Pak, karena itu sesuatu yang diharamkan, tidak ada toleransi sama sekali. Illa maturitum, kecuali kepepet tadi ya. Tapi kalau perintah Masya Allah, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum, kalau perintahnya Allah kerjakan semampu kalian. Nah ini Islam ini, makanya Nabi bersabda inna dina yusrun, agama itu mudah ya. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabah. Orang kalau memaksakan beragama yang kenceng-kenceng itu mesti akan ghalabah. Ghalabah itu apa? Ya kalah, pada satu masa dia akan bosan, futur, meninggalkan amal soleh dan lain sebagainya. Itu Nabi yang ingatkan. Makanya diukur Islam itu punya takaran ya. Makanya Nabi nggak suka ketika dilapori itu sahabat-sahabat kenapa nggak pernah pulang, kenapa di masjid terus itu. Fulan ya Rasulullah beberapa tempo hari yang lalu datang ke rumah panjenengan itu ya. Mau nanya gimana sholat malamnya Nabi ya. Dijawab sama Sayyidah Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu nauma qabla al-isya wal haditsa ba'da. Nabi itu malamnya enggak suka tidur sebelum isya dan bergadang setelah isya. Apa yang dilakukan Nabi pada isya? Tidur. Pernah taklim pada isya Nabi? Saya itu mau menghilangkan taklim pada isya itu agak susah ya. Ustadz ini kesempatannya cuma pada isya gitu. Orang-orang itu alasannya Pak, siang kerja. Nabi nggak ada Pak, tabligh akbar kajian pada isya nggak ada Nabi. Pada isya apa? Tidur Nabi itu, pasti itu tidur. Sahabat itu digambarkan Pak, nek pada isya Madinah di zaman Nabi itu sepi. Ya, kayak kita malah 24 jam ya Pak. Yang keluar apa ini kebul-kebul ya apa nanti ya goreng apa namanya ya yang nasi goreng dan lain sebagainya. Kemudian naik di Solo ini nanti tengah malam sampai subuh itu ada sego liwet. Wes pokoknya 24 jam nggak ada tidurnya ya. Ya ini fakta Pak, bukan sesuatu yang haram, bukan ya, hanya menceritakan kondisi di zaman Nabi itu begitu, dan itu mesti yang terbaik. Sekali lagi yang terbaik adalah siklus yang dilakukan Nabi hidup itu. Maka Nabi tidurnya 3 kali ya, kapan? Pada isya, sebelum subuh, sebelum zuhur. Nah ini naik jenengan alasan loh, saya kerja di pabrik tidur sebelum zuhur bisa dipecat sama mandor. Ya itu tema lain ya, ini tema tentang kehidupan Nabi. Maka Nabi itu keteladanan. Kenapa ini dilakukan? Nah ini mesti yang terbaik menurut Allah. Buka nanti kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Ghairil Hibad. Kemudian bagaimana salat malamnya Nabi? Kadang Nabi bangun setengah malam, pertengahan malam, kemudian sholat sampai akhir sepertiga malam terakhir, kemudian tidur. Yang bangunkan Nabi mesti adalah Bilal, pasti. Ya Rasulullah, ya subuh. Ya, Nabi mesti dibangunkan oleh sahabat Bilal sebelum azan itu. Ya. Orang ini dapat penjelasan begitu malah ngomong, wes saya pengen malamnya tidak ada istirahat. Habis isya dia gaspol tahajud sampai subuh Pak itu. Habis itu dia tidur toh, habis subuh sampai zuhur ora kerja, enggak ngopain anak bojo dan lain sebagainya ya. Makanya ini yang begini ini enggak bener ini ya, enggak bener itu. Yang kedua malah dia tabatul. Tabatul itu dia enggak mau nikah. Ya, enggak mau nikah ini. Alasannya apa? Karena ditanya, bagaimana siangnya Nabi? Nabi SAW ini sosok yang Masya Allah ringan tangan. Ringan tangan itu bukan ngamplengi garwane, enggak. Ringan tangan itu ada sapu nganggur, lantainya kotor, sabunnya diangkat, Pak. Ada baju sobek, mesin jahitnya nganggur, diambil Nabi dibuat jahit. Itu ringan tangannya begitu, bukan apa namanya. Nek Nabi itu kata beliau,
khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku yang paling sayang kepada istriku. Wah, ini jadi Nabi. Lah orang ini mikir, wah berumah tangga itu repot. Akhirnya dia nggak mau nikah. Nah, yang ketiga nanya bagaimana siamnya Nabi. Siamnya Nabi, ya Nabi SAW bersabda, jelas bersabda, puasa terbaik adalah puasa Daud alaihi salam. Tapi Nabi seringnya puasa Senin dan Kamis. Ya, itu dipahami oleh ahli hadis. Kalau mampu kerjakan Daud, tapi Nabi sendiri ngasih contoh karena ada hak, ada kewajiban yang lain. Beliau sering puasa Senin dan Kamis. Ya, minimal nasihatnya kepada Abi Hurairah, ayyamil bid, 3 hari dalam 1 bulan. Ya, ini tentu kadar minimal kepada sahabat Nabi. Ya, kalau kita minimal lagi setahun sekali puasa Arafah itu nanti tanggal 9 Dzulhijjah ya, sama puasa Muharram nanti tanggal 10 Asyura itu ya. Itu ya, ada nggak yang minim dari itu? Ya ada, Ramadan nanti puasa nih tahun depan nanti ya. Nggak ada Pak yang lebih minim dari itu ya. Lah Nabi bersabda mengomentari 3 sahabat itu, inna dina yusrun, agama itu mudah, wala yushaddadina ahadun illa ghalabah. Orang yang memaksakan diri dalam beragama mesti nanti ada masa jenuhnya, bahkan dia futur. Futur itu apa? Berhenti setelah berlari, kata para ulama. Itu futur itu ya apa namanya? Iya, putus mutung ya. Ada kan kita ini dulu diajak ngaji oleh kawan kita, terus ngejak malah orang ngaji. Sekarang kan ada Pak itu, nggak tahu orangnya hadir apa enggak ini. Nggak hadir karena sudah futur lama. Saya pernah melihat beberapa wajah ini dulu sukses mengajak teman-temannya untuk ngaji, malah sekarang nggak ngaji yang ngajak itu. Ya ini bagian dari merawat hidayah iman itu memang nggak gampang, maka banyak doa dan mengukur Pak beragama itu. Makanya Nabi bersabda tadi mengomentari 3 orang sahabat itu, sampai beliau mengatakan ya, an-nikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu bagian dari sunnahku, barang siapa yang benci sunnahku dia bukan golonganku. Artinya apa? Ibadah itu yang terbaik mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, bukan mengalahkan Rasulnya. Belum tentu lebih banyak dari nabinya itu lebih benar. Yang benar itu ya shawab. Shawaban itu ayakuna ala sunnah, ikuti Nabi SAW ya. Makanya Nabi setiap amal itu kalau yang bertanya siapa, jawabannya beda gitu. Ada anak muda ini zaman perang datang ke Rasulullah, an-nujahid ya Rasulullah, saya apakah boleh ikut berangkat ya Rasulullah? Nabi nanya, masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah, ada ibu saya sudah memberitahukan ikut perang, belum ya Rasulullah pulang. Jihadmu berbakti kepada orang tuamu. Itu hadis itu difahami bahwa Nabi tahu ya pemuda ini masih punya tanggungan orang tua, dan jihad barangkali oleh Nabi, memang jihad di zaman Nabi itu tergantung Pak. Kalau sudah nafirul am, mobilisasi umum, semua terlibat, misalnya perang Ahzab yang kita bahas surat Al-Ahzab ini, itu memang dahsyat itu. Pokoknya yang punya kemampuan wajib berperan ya, baik harta, kemudian ide. Maka ada Salman Al-Farisi, ide buat parit dulu. Ada yang punyanya makanan, mereka mengeluarkan yang dimilikinya meskipun hanya segenggam kurma untuk mereka yang gali parit dan lain sebagainya. Ini kalau dihasung umum. Kalau enggak, maka Nabi tahu enggak semuanya harus dilibatkan dalam perangan, maka dilihat oleh Nabi. Maka pemuda bisa jadi berpikir kayak Ali bin Abi Thalib itu pas perang Tabuk ya, Nabi memberitahu perjalanannya panjang, perang Tabuk itu melelahkan, musuhnya berat ya, Romawi Pak ya.
Ketika itu Nabi sudah menyiapkan pasukan, Nabi nunjuk tinggal PR-nya satu, siapa yang ditaruh di Madinah. Nah, karena musuh bisa saja memanfaatkan kesempatan Madinah kosong diserang oleh pihak luar. Maka ditunjuklah Ali bin Abi Thalib. Ali itu protes, Pak, ditunjuk itu. Ya enggak protes ngeyel tuh enggak. Hanya menyampaikan, ya Rasulullah, saya. Ya, apa enggak ada yang lain gitu. Nah, bahasa kita, apa saya enggak ada jejak kehebatannya bahasa gitu ya. Kan Nabi tahu betul sahabat Ali itu luar biasa karya kepahlawanannya itu. Dalam perang Badar saja, saya baca dalam Sirah Nabawiyah itu bahwa sepertiga yang mati, musuh yang mati itu 75, sepertiganya yang membunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Benteng Khaybar yang tangguhnya begitu itu, yang menaklukkan pemimpinnya adalah Ali bin Abi Thalib. Lah kali ini kok ditaruh itu bahasanya, kok saya ya Rasulullah gitu kan, mental petarung itu ya orang pecah Pak taruh ngurusi. Oh di Madinah itu isinya ya janda-janda tua, anak-anak kecil. Nek orang nggak munafik, orang Islam yang baik mesti karena sedang sakit, cacat dan lain sebagainya. Nabi mengatakan, ya Ali, tidak ridhokah kamu andaikan kedudukanmu seperti Harun di sisi Musa. Nah, dulu Musa itu pas munajat dipanggil oleh Allah 40 hari, tugas membersamai Bani Israel ditugaskan kepada Harun. Ya, Harun pengennya ikut bareng menghadap Allah, tapi ditugasi begitu. Ya. Ini contoh Pak, jadi beragama yang paling benar itu adalah mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan yang paling banyak memberatkan dirinya. Kata Allah, kata Nabi, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian, yang terbaik pastinya. Makanya sedekah itu Nabi hanya izinkan Abu Bakar. Abu Bakar ditanya bahwa sedekah, berapa yang kamu sisakan di rumah? Allah dan Rasulnya yang saya sisakan. Wah, jawabannya mantap itu. Ya. Berarti kan nggak punya harta sama sekali Pak itu. Kuhafah itu dulu Abu Bakar itu duitnya habis gara-gara buat nebus budak Pak. Setiap ada budak disiksa, Bilal disiksa, ditebus sama Abu Bakar. Sampai Kuhafah itu keberatan bapaknya Abu Bakar itu. Ya, sampai dia ngomong, dok, bapakmu itu boros sekali. Terakhir pas perang Tabuk itu duitnya habis Abu Bakar itu. Tapi Abu Bakar cerdik ya, dia ambil karung kemudian ditaruh kerikil-kerikil tuh ya di karungnya itu. Bapaknya kan sudah buta, bapaknya protes, kemudian nanya sama Asma, ayahmu memberikan hartanya semuanya kepada Rasulullah, apa yang disisakan di rumah? Kemudian disuruh merabah gitu, bapaknya buta, ini ayah masih banyak kepeng-kepengnya gitu ya. Itu batu jadi Pak itu ya. Boleh nggak kita infak tiru Abu Bakar? 100% Pak, omai didol itu ya. Makanya ada ustadz yang apa namanya ini motivasinya dipermasalahkan ya, ya sampai bapak-bapaknya wanti-wanti, nah ikut pengajian ustadz itu bu, emasnya tinggal dulu di rumah, kalungnya ditinggal, kalau bisa naik Grab saja ke sana, jangan naik motor, nanti terhipnotis ya, BPKB-nya ditinggal, mobilnya ya ditinggal BPKB-nya itu ya. Kan begitu Pak motivasinya ya. Anda infak mau Innova, berarti infaknya berapa? Tinggal harganya berapa? Harganya 300 juta, infaknya berarti 10%. Berapa? 30 juta, nanti ditunggu sepekan. Deng, nggak muncul, deng lagi. Ya, sampai 40 hari. Nggak muncul, sabar gitu ya. Ya, yang begini ini tidak ada panduannya dalam Islam. Nabi SAW itu ketika nanya Abu Bakar, berapa yang anda sisakan di rumah? Ya, makanya ada ayatnya itu, wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa. Allah jelas surat Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfikun. Muhammad, kalau mereka nanya sama kamu berapa kadar infak yang harus dikeluarkan, kata Allah, qulil afwa, jawab
Yang diinfakkan itu al-afa. Apa al-afa? Al-fadlu. Apa yang sudah cukup untuk kebutuhan pokokmu gitu. Ya. Jadi keliru. Makanya konsepnya kalau orang kemudian keluarganya terkatung-katung, malah banyak infak ke tempat yang tidak tepat, itu tidak pas secara ajaran Islam. Nggak pas Pak ini. Kenapa? Al-afa itu al-fadlu. Makanya yang paling penting adalah siapa? Makanya Nabi ditanya, bolehkah sedekah kepada kerabat ya Rasulullah? Boleh, bahkan baik itu. Kamu dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah, 2 pahala melanggengkan tali kekerabatan itu. Ya, makanya kan wal aqrabin kepada kerabat terdekat. Begitulah Pak cara memahami sebuah konsep dalam Islam. Ya, nih jadi sekali lagi mastata'tum itu ya semampu semaksimal kita memang ya. Kalau ada ulama yang hebat itu ya, misalnya Syekh Abdul Hazam misalnya, wahyarham. Satu hari beliau pengen jelaskan makna mastata'tum. Ya, beliau murid-muridnya diajak lari Pak, ngubengi lapangan. Ya. Putaran pertama lancar, kedua lancar, putaran kelima sudah kemepiur beliau. Ya. Ya. Dilanjutkan Pak, putaran ke-7 pingsan. Ya. Ketika ditanya, guru kenapa memaksakan diri? Ya. Beginilah yang saya pahami mastata'tum. Nah, berarti sampai benar-benar tidak mampu lagi. Ya, artinya apa? Kalau kelasnya memang kita mampu untuk maksimal, pastinya lebih baik. Tapi Allah Maha tahu dengan kemampuan kita masing-masing. Apalagi ketika bicara yang sunnah Pak, sunnah itu nggak bisa kita memiliki semua peluang itu. Imam Malik saja mengatakan inna moha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Allah bagi kemampuan beramal itu seperti membagi rezeki. Artinya amal soleh itu rezeki Pak. Ada yang dibuka oleh Allah pintu sedekah, Masya Allah, tapi nggak dibuka pintu siam. Nah, nggak tahu ini jenengan masuk mana nanti ya. Ada yang dibukakan pintu siam, nggak dibukakan pintu sedekah. Oh, nek poso oke, tapi nek kon sedekah pray. Ya ini macam-macam orang begini. Ini yang ngomong Imam Malik Pak. Gara-gara beliau ini disurati ya sama Ibnu Furat itu ya, disurati beliau ya. Ini dulu teman sejawat Pak, ulama besar dari Madinah. Imam Malik itu Masya Allah kayak nggak punya waktu dipikir untuk Allah itu. Kayaknya beliau itu ngajar saja ya, hari-harinya taklim dari satu madrasah ke madrasah yang lain, dari satu mimbar ke mimbar yang lain begitu. Oleh beliau disurati As'ad bin Furat itu ya, saya melihat Anda ini sibuk sekali menghabiskan waktu untuk mengajari umat. Kapan untuk Allah, untuk diri sendiri, untuk Allah munajat ya. Tinggalkan majelismu, mari mendekat kepada Allah. Nah, ini sudah mengarah ke sufi ini si kawannya ini As'ad bin Furat ini. Kemudian beliau tulis jawaban ulama itu zaman dulu Pak, biasa surat menyurat gitu ya. Kritik mengkritik itu biasa para ulama. Bahkan adu argumentasi kenceng itu biasa. Bahkan kitab dibantah dengan kitab itu biasa. Makanya ada rod itu bantahan, rod ala apa itu ya, membantah kitab ini sudah biasa begitu. Bahkan kalau menasihati anaknya aja kadang pakai kitab itu. Ya. Anda tahu kitab Bulughul Maram? Ya, tahu kan? Itu nasihatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk anaknya itu ya. Nasihatnya pakai kitab Pak, jadi kitab Bulughul Maram itu ya, zaman dulu. Maka beliau membalas, Allah membagi rezeki seperti membagi amal. Maka kalau Anda ya merasa amal Anda hari ini lebih baik daripada saya, ketahuilah sesungguhnya Allah bukakan amal, kadang tidak bukakan amal yang lain untuk seseorang ya. Ada yang dibukakan pintu sedekah, enggak dibukakan pintu siam. Ada yang dibukakan pintu tilawah, enggak dibukakan pintu siam. Abdullah bin Mas'ud itu cerita, saya lebih memilih untuk tilawatul Quran daripada siam sunnah, karena kalau siam badannya lemes nih. Nah, yang parah kan ya ora siam ora tilawah itu.
Jadi ini sunnah Pak. Lah nek sunnah itu memang orang boleh punya amalan andalan, tapi yang wajib tidak ada toleransi. Nah makanya tadi yang diperintahkan kan wajib, berarti ini kerjakan semaksimal mungkin. Oh nggak bisa nek kita wajib kok ngomong maaf ini bukan spesialis saya itu. Ya, sholat wajib misalnya dia katakan mohon maaf ini bukan bidang saya. Lu wajib tuh nggak ada spesialisnya, semua wajib dikerjakan itu ya. Itu jadi takwa itu definisinya adalah menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang dengan kadar sebagaimana yang diajarkan nabinya. Wa kullu qaulan sadida wa huwa al-qaulu al-muwafiqu lis-shawab au al-muqarribu lahu inda ta'adzuril yakin min qira'atin wa dzikrin wa amrin bi ma'rufin wa nahyin 'anil munkarin ya. Wa ta'allama ilman wa ta'limahu ya, wal hirsu ala isabati shawab fil masail al-ilmiyah. Apa definisi qaulan sadidan? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Qaulun sadidan itu kata beliau ini di sini luas. Satu, berubah qiraatul Quran. Ya, maka ucapan yang baik itu jelas afdhalu dzikri la ilaha illallah. Maka zikir terbaik la ilaha illallah dalam lafaz lain qiraatul Quran. Maka sama-sama gerakkan lidah ya, membaca Al-Quran itu jauh lebih baik. Satu hurufnya bernilai satu kebajikan dilipat gandakan jadi 10 ini ya. Zikir juga begitu. Makanya zikir ini Allah sampaikan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikirlah hati menjadi tenang. Semua nabi punya zikir-zikir spesial. Ya, misalnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, musuhnya berat, ditangkap Namrud mau dibakar. Zikirnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu masya Allah, itu diulang terus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah cukup Allah tempatku bergantung. Ni'mal maula sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir sebaik-baik penolong hanyalah Allah. Itu zikir Pak. Ya. Kemudian kalau Nabi Yunus zikirnya masyhur la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan Nabi sampaikan, digaransi sama Nabi ini, siapa yang berdoa diawali dengan zikirnya Nabi Yunus, maka Allah akan ijabahi apa yang dimintanya. Kenapa? Karena doa itu meliputi satu, mengesahkan Allah paling suka, bahkan meminta kita ya. Yang kedua, mensucikan Allah subhanaka. Yang ketiga, mengakui bahwa kita ini hina, banyak dosa, salah, dolim. Itu Allah suka ya, kalau ada hambanya merendah mengakui kesalahannya. Makanya Nabi Yunus itu tahu kesalahan terbesarnya adalah meninggalkan amanah dakwah. Maka beliau mengatakan dengan jelas, inni kuntu minadh zalimin. Saya salah ya Allah, saya zalim ya Allah. Jangan malah nanyakan Pak, loro rak mari-mari dosaku ki apa ya Allah itu. Ya rumangsaku ya salat ya wis 5 waktu, sedekah ya lancar. Ya dan lain sebagainya ya, ini malah menggugat Allah, malah nggak suka dengan yang begitu, itu nggak rumangsani. Maka merendahlah di hadapan Allah. Ut'u rabbakum tadarru'an wa khufyah ya, doalah di hadapan Rabbul tadarru' dengan merendah ya, memelas. Begitu manusia aja kita seneng kan Pak kalau ada orang datang ke tempat kita ya, kemudian tawadhu, tidak menyombongkan diri ya, menunjukkan kelemahannya, kita kan seneng. Nah, orang datang dengan congkak memamerkan kelebihannya, kita kan males mendengarkan itu ya. Itu kita Rabbul Alamin apalagi. Ini jadi tadi zikir ya, menenangkan hati. Kemudian termasuk qaulan sadidan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini definisinya adalah dakwah hari ini. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dakwah itu jangan dibatasi ceramah. Karena dari kata da'a yad'u, apa da'a? Ngajak. Namanya dai, tukang ngajak, itu tukang ngompori.
Ya. Jenengan pahalanya sama dengan saya insya Allah yang hari ini gara-gara di SMS jenengan temennya berangkat ngaji. Ya. Lu sama, manda'a, barang siapa yang mengajak. Ya, ini ada dua potensi, mengajak satu kepada kebaikan, ya. Mandalla 'alal khair fallahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa ngajak orang berbuat baik, kemudian ke orang itu mau, maka setiap dia beramal kebajikan, kita mendapatkan pahala sebagaimana dia tanpa mengurangi pahala yang beramal tersebut. Masya Allah, ini Allah beri kita dua, pahala kita dan pahala dari dia tanpa mengurangi pahala dia. Enggak zalim Islam itu. Ya, makanya kita apapun profesi kita, dimanapun lingkungan kita berada, jadikan tempat untuk ngajak kepada kebaikan. Kalau belum bisa dengan lisan kita, ajak kebaikan dengan keteladanan, dan itu yang paling utama. Ya, Islam itu begitu, Pak. Ketika ada keluhan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya nggak terima saat ini masuk Islam, Pak. Maka ibunya pokoknya kene ora kembali ke agama lamamu, nggak tak anggap anak le gitu. Maka beliau ini takut, Pak, dianggap durhaka. Maka datanglah ke Rasulullah, pripun ya Rasulullah, saya baiknya, saya nggak ingin disebut durhaka sama orang tua saya, tapi saya nggak mungkin meninggalkan agama ini sesuai dengan permintaan ibu saya. Ada dua kisah, satu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua Mus'ab bin Umair. Sama kisahnya, mirip kejadiannya. Maka Allah turunkan syariatnya, petunjuknya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa ka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu maksa kamu untuk menyekutukan Allah, artinya melanggar larangan agama, fala tuti'huma, jangan kamu penuhi permintaannya. Tapi Allah sambung perintahnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, tapi kamu tetap berbuatlah yang terbaik kepada orang tuamu. Ini berarti apa? Dakwah bilhal, dengan apa? Dengan karakter, akhlak, kebaikan-kebaikan kita. Mau begitu, Pak. Apalagi mohon maaf nih kepada orang kafir ya non muslim, bahasa yang muhalus katanya. Non muslim itu nggak pernah baca Quran, Pak, nggak pernah baca hadis, nggak pernah baca buku-buku Islam. Dia ngertinya baca kita. Lah maka kita ini cerminan agama kita bagi mereka. Ya, Anda punya tetangga misalnya, ya, maka ada yang menarik saya ketika baca, kenapa pas perjanjian Hudaybiyah itu Nabi kok ngalah? Padahal itu Masya Allah merugikan bagi Nabi itu. Karena pasalnya kalau ada orang Islam dari Mekah pengen, ya, orang dapat hidayah dari Mekah pengen ke Madinah, wajib ditolak, nggak boleh, kembalikan ke Mekah. Tapi nek ada orang dari Madinah pengen kembali ke Mekah, jangan dihalang-halangi, beri mereka laluan semudah-mudahnya. Sabar dan protes. Ini merugikan sekali. Masa ada orang masuk Islam nggak boleh ditolak, dan ada orang pengen kembali ke sana malah diberi laluan. Ternyata Nabi punya alasan di kemudian hari, karena kelak penduduk Madinah yang datang ke Mekah dan mereka diterima di sana itu, dia akan berdakwah dengan apa? Akhlak yang mereka miliki. Mereka akan tahu ketika nanti yang dari Madinah berdagang di Mekah. Orang Islam diperintah, Pak, kita ngomong mohon maaf berbusa-busa. Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah orang yang jujur. Itu ayatnya. Orang kafir baca ayat apa enggak? Enggak, orang kafir cukup melihat, wah ini agamanya Islam, ternyata dia jujur dalam berdagang. Itu yang dibaca oleh mereka. Maka ini yang disebut dakwah bilhal. Maka ada kisah-kisah yang tentunya perlu jadi pengimbangan dalam memaknai tegas kepada kekafiran dan antara berbaik-baik dalam hal muamalah. Ya, beda. Dulu ada Imam Hasan Al-Basri, tetangganya masuk Islam gara-gara sepele. Juga sepele bagi kita, tapi sepele bagi beliau. Ketika beliau sakit, dibesuk oleh Yahudi ini, tiba-tiba
karena nggak bisa keluar beliau, ya masuk saja ke kamar, masuk kamar baunya bau tai. Ya. Ternyata dicari sumbernya itu rembes Pak. Dari kamarnya beliau itu temetes air, itu air tinja, dan diurut Yahudi ngerti bahwa itu dari sapi teng dia itu. Ya. Nah kita sudah apa Pak? Nah kita, wah gini langsung ya Pak. Ditanya, ini sudah berapa lama Syekh? Ini sudah puluhan tahun. Loh Anda kok diam saja? Gak apa-apa, itu kata beliau ya. Maka beliau kemudian, Yahudi tadi kemudian mengatakan bersaksi ya, saya hari ini masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini babnya bukan bab mosok kalah karo wong kafir. Ini babnya bab muamalah bertetangga yang baik, bukan dalam konteks perang melawan orang Yahudi ya. Jadi membaca kisah itu baca dengan utuh dan cerdas, mana konteksnya, bagaimana teksnya. Jadi tidak melulu teks ini ya hanya ditelan mentah-mentah, lihat konteksnya seperti apa gitu. Baik, itu masalah dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sudah isya kita cukupkan sampai di sini. Jadi kaulan sadidan itu luas sekali ya, takwa kepada Allah dan berkatalah yang baik itu tadi. Satu, tilawatul Quran ini berarti amal fardhi ya, amal pribadi, zikir, amal pribadi. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, berarti itu sudah amal jama'i. Jangan egois, masuk surga pengen sendirian, harus ngajak orang lain, minimal siapa? Keluarga kita. Kan janjinya Allah begitu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman dan imannya diikuti oleh anak turunnya, menantunya beriman, anaknya beriman, cucunya beriman. Alhaqna, kata Allah, pasti kami kumpulkan jadi satu nanti di surga bersama anak cucunya. Syaratnya satu, imanin, satu iman ya. Ini orang Islam harus punya visi bagaimana masuk surga ya, tidak sendirian, bersama-sama orang-orang yang kita cintai, pertama keluarga kita. Maka tanggung jawabnya adalah mengajarkan kebajikan, menjauhkan dari keburukan. Berikutnya berarti ayat 72 ya Pak. Insyaallah selesai berarti nanti Al-Ahzab ini. Tentang ayat ini masyhur tapi maknanya banyak yang tidak mendalami. Allah menyampaikan inna aradnal amanati 'alas samawati wal ard. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua menolak dan diterima manusia. Padahal manusia itu makhluk yang doluman, jahulan, amat dolim, amat bodoh. Apa maksudnya amanah itu? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.